Jumpa lagi ini dengan Bali Travel News TV. Kali ini saya berada di Furama Exclusive Ocean Seminyak dan tentu saja di hotel yang begitu keren ini. Saya bersama dengan Ibu Putu Juliantini, Direktur of Sales. Pagi Bu, apa kabar? Pagi Pak, kabar Rasanya baik. cerah ya? Cerah, cuacanya lagi cerah. Senyumnya cerah, berarti kondisi internal hotel cerah ya? Setengkaro Pak. Oke lah, kita sudah melewati pasca pandemi ya, dan tidak semua pihak, terutama hotelier, bisa merasakan dampak positif dari perbaikan ini. Nah, kalau kondisi internal ini di Ibu di Furama gimana? Kan ini hotelnya selesai Bu, Iya. keren banget nih. Iya, Dan kita sudah melangkah keluar, sudah ketemu pantai. Iya. Iya betul. Mungkin itu salah satu poin plusnya kita dari sisi lokasi ya Pak di sini. Jadi dari pertengahan tahun lalu masa pasca open border, memang benar mungkin karena kita location wise-nya cukup bagus, jadi recovery-nya lumayan cepat kita bisa dapatkan untuk lokasi di hotel-hotel area pantai ini. Jadi dari boleh dibilang Mei tahun lalu itu dari sisi tingkat hunian atau okupansi Sudah mulai naik ya? kamar di sini sudah mulai naik dan cukup stabil. Mungkin juga impact dari orang-orang selama 2 tahun lebih di karantina. Pokoknya keluar, Iya. entah kemana pokoknya. Iya Tapi Bali betul. yang paling dekat Tapi ya, Bali yang paling dekat dan memang Australian market yang marketnya. paling cepat recovery mungkin ya karena memang Australia kan rumah keduanya itu di Bali ya, Benar terkenal banget. seperti itu. Kuta kampungnya Betul. turis Australia. Betul. Nah, ini cukup bagus. Di samping memang dari sisi lokasi, ya kita juga fasilitasi dengan beberapa fasilitas yang di hotel dan konsep hotel kita di sini memang to be honest kita nggak punya kompetitor head to head gitu Pak, karena kita apartemen. Oh, gitu. Jadi bukan satu-satunya mungkin di area sini yang apartemen konsep yang mana kamarnya itu feel-nya kayak berasa stay di rumah, kayak rumah, kayak rumah Pak. Jadi bukan seperti kamar suite pada umumnya, tapi kita ada kitchen, ada living room, Benar-benar di apa namanya? Kayak homey banget ya. Iya, homey banget. Jadi tamu-tamu itu yang long stay terutama akan betah banget tinggal di sini, dan dia tinggal nyebrang udah ke pantai. Ya, itu salah satu betul. bulan keren banget itu. Ya, dan juga dilengkapin fasilitas taman bermain seperti yang ada di belakang kita, ada kolam renangnya. Jadi recovery untuk tamu-tamu keluarga seperti itu yang dari awal open border itu kita lumayan dapat. Itu. Untuk family, untuk apa namanya healing ya. Kalau healing mungkin memang nggak terlalu ini ya Pak. Jadi healing untuk ngilangin stres, stres karena habis karantina mungkin ya itu dapat kita. Sampai tahun ini lumayan membaik sih, bagus sih, masih bagus, dan mudah-mudahan tahun depan juga lebih baik lagi ya Pak. Selain main market Australia apa lagi? Australia memang hampir mendominasi di sini. Nah kedua justru pada masa pandemi sebenarnya kita tidak pernah tutup di sini hotelnya. Kita selalu buka karena kita punya market domestik yang lumayan bagus dari tamu-tamu lokal di Indonesia. Jadi selama pandemi itu tidak totally close ya? Tidak, kita tidak pernah tutup Pak di sini. Kita selalu buka, hotel selalu buka, selalu kita maintenance, dan tamu-tamu pun masih tetap ada, tapi tamu dari lokal, dari orang Jakarta, Surabaya, yang seperti itu, Jawa Tengah dan lain-lain, karena tamu domestik kita nomor 2 di sini setelah Australia. Terus pengaturan karyawan kan artinya tidak secara Tidak total semua tutup ya, juga berarti tidak totally lay off ya semua karyawan. Tidak, ya? jadi ya Parsial sama gitu sih ya. seperti yang lain. Jadi kita seminggu bergilir lah bekerjanya, meskipun tidak maksimal okupansi selama pandemi, tetapi bersyukur banget kita masih bisa dapat tamu domestik, tamu-tamu yang dari lokal, yang lumayan bisa mengisi kekosongan. Sebelum open border dibuka. Jadi memang sampai saat ini selain Australia kita tamunya memang domestik yang nomor 2, baru ya seperti biasa India yang lagi booming, India market, New Zealand, dan othersnya seperti Asia market, Singapura lumayan baik, Singapura, Malaysia dan South Korea kita dapat tahun ini. Berarti mix banget ya? Mix market, tapi masih secara percentage memang Australia yang masih mendominasi. Iya. Gitu. Dengan keunggulan lokasi, dengan gaya tipe hotel yang
homey banget bagi pemilik, justru itu menimbulkan suatu keunggulan tersendiri ya. Betul. Apalagi tidak ada sekitar nih seperti Ibu katakan head to head nggak ada ya. Kita nggak punya yang benar-benar mirip konsep Yang seperti mirip, itu, nggak ada, karena jauh di sebelah kita itu yang justru kriterianya hotel bukan apartemen. Terus ganjalan selama pandemi ini apa Bu yang masih dirasakan oleh, artinya kan memang beda-beda sih ya. Betul. Yang paling dirasakan sampai sekarang ini Dari sisi price war sih terasa banget Pak. Jadi perang harga mungkin ya, yang challenge kita dari kami dari sisi revenue team gitu ya istilahnya, memang perang harga sangat terasa. Mungkin karena semua lagi berlomba-lomba untuk get volume dulu kan, ngisi dulu. main volume maksudnya. Iya, tapi memang perlahan harga bisa naik. Cuman ya memang buying power market untuk yang kategori seperti di sini memang agak keras persaingannya, kayak gitu. Jadi challenge-nya di situ. Tapi dari dulu memang price war perang harga kan memang nggak ada. Dari dulu, cuman memang putus-putusnya, masih belum bisa maksimal setelah corona Pak. Jadi masih agak dropping sebelum masa corona kemarin. Artinya belum bisa ke level sebelum pandemi itu price-nya. Saat ini sampai pertengahan tahun kemarin belum, tapi kita perlahan tentunya increase, ngelihat market juga, ngelihat situasi di lapangan juga seperti itu, belum bisa terlalu maksimal sekali, dan harapan sih tahun depan mungkin baru bisa Pak ya. Berarti ya masih itu dikendalikan oleh konsumen ya, masih gitu ya. Artinya kita dari pihak outlet tidak bisa mengatakan take it or leave it ya. Mungkin hanya di season-season tertentu kita bisa sombong. Season tertentu. High season seperti high seasonnya bulan Juni, Juli, Agustus sombong lah kita Pak. Sekarang udah nggak bisa. Tapi mau memasuki Oktober, November, pertengahan Desember kita nggak bisa sombong. Mendekati Christmas, New Year sombong lagi. Ya, baik, memang seperti itu di siklusnya ya, memang perang harga itu memang tidak bisa dihindari. Benar. Tapi ya jangan sampai harapan orang sih, harapan semua jangan sampai mengikis kualitasnya. Benar. Kualitas tetap termaintain dengan baik dan jangan sampai juga konsumen dirugikan karena bagaimanapun kan demand-nya cukup banyak. Betul Pak. Kita di sini rutin melakukan maintenance seperti itu, terus touch up facilities semuanya itu. Jadi memang istilahnya setelah 2 tahun boleh dibilang mati suri kondisi pariwisata ya Pak ya. Ya kita tidak bisa mengingkarin bahwa memang maintenance tidak bisa maksimal kita lakukan di sini. Tapi begitu open border segala macam, perlahan kita melakukan perbaikan. Memang sih hampir semua mengalami hal itu, tapi ya memang cara penanganannya ya lain-lain sesuai dengan kondisi internal masing-masing, kondisi karyawan, kondisi finansial yang terutama ya. Betul. Ya memang sih dengan kebijakan pemerintah sekarang yang open border dan malahan open segalanya lah. Iya benar. Merangsang lebih baik lagi pariwisata Bali ke depan. Nah, kiat untuk tetap dari bertahan, mengembang maintenance yang sudah ada dan untuk berkembang lebih baik lagi seperti apa Bu? Dari kami sih memang yang pertama itu pastinya untuk memaintain itu yang paling berat ya Pak ya, karena dari masa sebelum corona kita sudah settle dengan beberapa market dari sisi nationality, tamu dan lain-lain. Sebenarnya dari sisi market share itu nggak terlalu banyak berubah untuk di kondisi area selatan seperti di kita ini. Tapi untuk yang kita bisa lakukan saat ini tentunya ya memang pasti diawali dengan offering promotion tertentu di semua channel promosi lah istilahnya, baik itu online maupun pendekatan secara offline ke travel agent. Dan travel agent juga di awal open border itu belum semuanya buka saat itu. Jadi yang kita lakukan adalah yang memang kita door to door. Jadinya
lebih banyak ke online dan telemarketing yang kita lakukan. Kita approach lagi repeater guest kita seperti itu. Jadi dari Australia juga ya? Australia juga yang banyak di sini, dan malahan benar-benar ini insist banget harus dapat kamar yang nomornya sama bahkan Pak. Gitulah ini Ya, kita di sini. Repeater itu rata-rata sama ya. Iya, seperti Karena itu. apa namanya, employee-nya harus ini karena dia mungkin ada kedekatan emosional dan sebagainya. Iya, itulah sebenarnya faktor laki sih buat kita juga gitu kan. Ya cuman yang kita lakukan untuk tetap build bisnis ke depannya supaya bagaimana hotel ini tetap running segala macam ya perlu effort, terutama sekarang zaman digital ya Pak ya. Jadi apapun itu kita lakukan promosi lewat online juga, dari sisi marketing juga, dari sisi pricing strategi segala macam kita lakukan dynamic mengikuti pangsa pasar yang ada gitu. Hampir semua lah hotelier melakukan Iya. digital marketing, Betul. semuanya serba online dan Betul. tapi ya namanya seeing is believing ya, face to face marketing juga perlu ya. Benar, Perlu benar juga. sekali. Karena ya bagaimanapun juga ini masalah pelayanan ya. Ya, Pelayanan, ketemu orangnya dan tentu orang-orang hotelier lebih tahu. lebih tahu ya. Lebih tahu ya. Bahkan banyak ada event-event kegiatan-kegiatan pariwisata juga yang sering kita ikutin untuk kedepannya ini. Jadi bahkan untuk tahun depan kita juga udah listing mau kemana-kemana aja nih, mau nyasar pangsa pasar yang mana seperti itu. Iya. Artinya ada shifting dari Australia Pasti. ke Southeast Asia, Pasti. ke India dan kemana lagi, iya, Turki, betul. nah, segala macam karena pergerakan pasar itu memang sangat-sangat terbuka ya. Iya. Karena Bali masih tetap jadi primadona selain beberapa destinasi tetangga ya juga. Benar, benar. Apalagi Saingan destinasi juga sangat berat kondisi sekarang. ekonomi, politik dan segala macam ya. Betul. Artinya ya banyak variabel yang mempengaruhi bahwa Betul banget. tidak mudah lah, masih tidak mudah, tapi masih banyak kesempatan, masih banyak chance, masih banyak kesempatan, peluang ya, peluang. Terus di kedepannya strategi seperti apa lagi? Ada Ya. khususnya untuk family, ada Untuk family ya tentunya, apalagi ini udah mulai masa-masa kalau di hotel tuh namanya budgeting ya Pak ya, masa-masa budgeting tahun depan. tahun depan ya. Lagi disusun nih tahun depan di target berapa nih sama manajemen. Jadi kita juga sedang Apalagi owner terus mantau ya, benar. owner terus mantau. Owner nggak ada yang merugi soalnya Pak. Jadi kita memang diminta untuk melakukan ya tentunya dari sisi target juga naik. Setiap tahun nggak pernah saya dengar target turun. Nggak ada hitungannya bisnis. Iya, jadi strateginya memang salah satunya tahun depan kita sudah planning untuk joining kayak sales trip pendekatan untuk para agen-agen besar yang ada di Australia untuk tetap memaintain market yang ada. Tentunya domestik tidak kita lupakan, jadi seperti visiting ya kota-kota besar, beberapa expos dan juga bisnis trip yang ada di Bali juga tetap kita akan insist lakukan, dan tentunya dengan teman-teman lokal travel agent juga kita getting close sama mereka supaya tetap dapat update apa nih yang sedang running atau ada challenge apa, apalagi sekarang kan juga India lagi ada case juga kan dengan virus terbaru, semoga tidak berdampak banyak lah ke depannya. Internal pangsa pasar juga. Betul. Oke. Good luck, semoga kita semuanya lebih baik di hari-hari mendatang, bulan-bulan mendatang, tahun mendatang. Soalnya Pak. Wali Kota Bali tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ya. Terima kasih Bu Putu. Makasih banyak Pak. Semoga kita semua selalu sehat. Setengkara. Baik, pemirsa Bali Travel News TV, kita sudah bicara tadi panjang lebar dengan Ibu Putu. Semoga ada yang bisa kita petik untuk pelajaran, untuk berbuat lebih baik lagi demi pariwisata Bali ke depan. Terima kasih, subscribe dan like dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih.